Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya. Siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa dua tanda tangan berbeda, gitu loh. Oleh karena itu, ya, dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya, kenapa enggak UGM? Mereka bukan malaikat, gitu loh. Oleh karena itu, turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor apa itu dari ITB, nanoteknologi, ya, terjunkan ahli-ahli ke UGM untuk memeriksa langsung itu, ya. Dan kita siap ikut ya Bang Desmond ya? Iya, gitu loh, itu baru turjunkan Pak Prabowo. Sudah ini, apapun resiko politik ya Anda harus hadapi. Malu kita sama dunia Pak Prabowo Subianto. Kalau hanya karena ini yang sudah jelas palsu ini, anak-anak bangsa dikorbankan, kita pecah belah. Padahal jelas itu palsu. Palsu. Ya, sebelum nanti misalnya selamat malam semuanya. Mbak Atina, Bang Jo. Saya selamat malam, Pak. undang sama Bang Jo itu awalnya saya tolak. Kemudian cuman dalam benak kami berdua, selain saya silaturahim sama Bang Joshua, saya juga pengen memberikan sedikit literasi tentang digital forensik supaya masyarakat Indonesia itu tidak menganggap digital forensik itu gampang sekali, menyebut dirinya ahli tapi tidak ada pengalaman. Jadi seperti ini Mbak Atina, tidak boleh ada ahli menyatakan dirinya sebagai ahli menyetir mobil tanpa ada praktek pengalaman menyetir mobil. Atau tidak boleh ada orang yang menyatakan dirinya ahli berenang tanpa ada praktek berenang. Bahaya tenggelam atau nabrak gerobak bakso. Jadi artinya sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE bahwasanya ahli itu harus memenuhi dua syarat, akademis dan praktis. Hanya ada dua kalau Undang-Undang ITE. Kalau bahasa guyonan kita sama Bang Joshua itu, kalau kita ngacu Undang-Undang ITE itu akademis praktis, jago teori, jago juga prakteknya. Jadi tidak hanya dia sekedar jago teori, dia jago teori menyetir mobil, dia jago teori berenang, tapi tidak ada praktek menyetir mobil, tidak ada praktek berenang. Tadi sempat disinggung sama Pak Joshua. Nggak bisa, nggak boleh. Ditolak sama Undang-Undang ITE. Jadi harus ada pengalaman prakteknya. Pertanyaannya, apakah seseorang itu sudah punya pengalaman melakukan pemeriksaan digital forensik? Kalau dia belum, ya bisa gitu. Bahaya. Kasihan rakyat Indonesia, kasihan masyarakat Indonesia yang hanya dari sekedar teori, kemudian dia salah di dalam melakukan statement. Saya kasih contoh gini. Tadi sempat disinggung sama siapa ya? Sama Bang Joshua tadi saya sempat menyimak itu tentang ELA, Error Level Analysis. Saya juga menyimak Resmond ngomong ELA, Reisner yang ngomong ELA, gini. ELA itu suatu metode yang digunakan untuk melihat apakah ada objek yang disisipkan di dalam suatu file JPEG. Saya ulangi ya. ELA atau Error Level Analysis itu adalah salah satu metode pemeriksaan yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu objek yang disisipkan dalam suatu file JPEG. Loh, kok bisa? Karena dengan sistem ELA, file JPEG itu akan dikompresi ulang dengan tingkat kompresi yang sama. Nah, ketika dikompresi ulang dengan metode ELA, maka objek itu akan terlihat berbeda. Warnanya lebih berbeda, biasanya lebih terang. Sehingga
kita bisa mengidentifikasi lewat ELA itu, oh ya, ada objek yang diedit atau yang disisipkan di dalam file JPEG itu. Namun, ELA ternyata punya keterbatasan. Ketika satu file JPEG itu dilakukan kompresi berulang-ulang, maka nggak ada lagi ELA, nggak bisa. Dia hanya polos, karena tidak bisa lagi mengidentifikasi adanya objek yang disisipkan itu. Atau ELA tidak bisa kita gunakan untuk melihat pada hasil foto terhadap suatu objek. Misalnya gini, ada HP-nya Bang Jo, HP-nya Bang Joshua itu saya foto. Nah, fotonya itu difoto lagi, maka itu nggak bisa berlaku gitu. Misalnya gini juga, atau ijazah deh yang lagi heboh saat ini. Ijazah difoto misalnya, itu nggak bisa ELA. Saya ulangi ya, ijazah difoto. Nah, fotonya ijazah itu kita lakukan ELA, nggak bisa. Kenapa? Karena objek yang disisipkan itu tuh nggak ada, bukan hasil file JPEG gitu, bukan dari produk digital. Ijazah itu adalah produk analog. Pendekatan untuk produk analog adalah dokumen forensik, bukan digital forensik. Sama kayak gini, Mbak Atina, kalau kita melakukan pemeriksaan uang palsu misalnya, itu produk analog, uang palsu itu, kemudian kita foto. Nah, fotonya itu kita lakukan ELA, yang nggak bisa gitu. Pemeriksaan uang palsu pendekatannya adalah ya dokumen forensik juga. Nanti benang pengamannya, segala macam security-nya di uang palsu itu. Kalau dokumen ijazah itu ada misalnya serat kertasnya. Kalau misalnya tintanya mau kita periksa juga bisa, tekanannya juga bisa, stroke di tanda tangan juga bisa. Bahkan di laboratorium forensik Polri itu ada namanya alat VSC, Video Spectral Comparator atau comparison. Itu dengan mikroskop yang canggih, maka juga akan bisa dilakukan pemeriksaan yang tadi sempat disinggung sama Pak Roni tentang red, green, blue, RGB. Itu bisa gitu. Tapi harus langsung ke ijazah analognya, ijazah aslinya, ijazah question dokumennya gitu. Nah, sebentar, saya lihat lagi catatan. Oh iya, sempat disinggung tadi sama Mbak Atina dan Bang Joshua tentang kompetensi. Nah, ini asik sekali nih kompetensi. Apakah Mbak Atina bisa dengan sendirinya mengaku sebagai ahli digital forensik? Misalnya kayak gitu. Apakah seseorang ataupun Rismond ataupun Roy Suryo bisa menyatakan dirinya ahli forensik? Itu sebenarnya sudah diatur di dalam SKKNI kalau kita mengacu. SKKNI itu mengatur kompetensi seseorang itu ditentukan 3 hal. Knowledge, skill, attitude. Ada 3. Saya ulangi ya. Knowledge, skill, attitude. Jadi kalau ada orang yang mengakunya ahli digital forensik, dia harus punya knowledge-nya, pengetahuannya. Namun pengetahuan ini adanya di dalam kepala. Kita nggak tahu gitu. Knowledge itu. Apakah Bang Joshua punya knowledge yang dalam? Kita nggak tahu, karena itu ada di dalam kepala. Bagaimana kita bisa tahu? Ada 2. Ketika dia berbicara dan ketika dia menulis, mengeluarkan produk hasil pemeriksaannya atau bukunya atau jurnalnya. Baru kita tahu bahwasanya, oh, dia punya knowledge yang dalam. Tapi kalau dia tidak ada karya tulisnya, terus tidak ada juga di dalam pembicaraannya knowledge yang dalam, ya kelihatan. Kemudian skill. Skill itu adalah keterampilan ketika dia mengulik. Jadi kalau bahasa kita tuh sama teman-teman itu mengulik. Ketika dengan berbagai aplikasi, operating system, Windows, Linux, kemudian coding misalnya, itu skill. Kemudian attitude. Nah, ini attitude-nya yang tadi sempat disinggung sama Pak Roni, juga sama Pak Joshua. Attitude-nya adalah integritas, sikap kerja. Integritas itu artinya apa? Tidak boleh kita itu tidak independen. Harus independen. Menyatakan 2+3 adalah 5. Itulah integritas. Tidak bisa dibeli. Misalnya karena ada yang bayar 2+3 jadi 6. Atau 2+3 jadi 4. Nggak bisa gitu. Oh, karena saya benci sama seseorang, oh karena saya suka sama seseorang, saya rubah 2+3 tidak lagi 5, bisa jadi 6, bisa jadi 4. Itu juga nggak boleh.
Yang selain integritas itu adalah sikap kerja. Itu kaitannya dengan profesionalitas. Kita harus profesional. Jadi dengan knowledge dan skill, kemudian kita tuangkan di dalam produk pemeriksaan kita itu profesional. Kemudian kompetensi juga tadi yang sempat saya singgung itu adalah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE tadi jadi ada, masih ingatkah, ada namanya akademis dan praktis. Jadi kalau kita gabung Mbak Atina dan teman-teman semuanya, seseorang bisa dibilang punya kompetensi digital forensik kalau dia punya 5 hal. Punya knowledge, punya skill, punya attitude, punya akademisnya, dan juga punya praktisnya. Kalau misalnya orang itu nggak punya, nggak ada background pengalamannya, praktisnya nggak ada, kemudian skillnya juga nggak ada, ya jelas dia bukan ahli. Jelas bukan ahli. Itu udah diatur. Kalau kita ngomong tadi yang kompetensi itu adalah knowledge, skill, attitude, itu dipakai di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia. Kemudian kalau undang-undang TI itu lebih payung hukum positif lagi, ada legalitasnya, ada akademis dan praktis. Jadi harusnya seseorang itu tidak boleh dengan sendirinya mengaku-ngaku sebagai ahli digital forensik kalau dia belum memenuhi 5 hal ini. Aneh gitu. Kalau hanya sekedar menilai hasil karya itu nggak bisa juga gitu. Jadi kalau misalnya praktek itu, dia tadi sempat disinggung sama Bang Joshua, betul-betul menghandle evidence. Bukan menilai hasil kerja Bang Joshua, bukan menilai hasil kerja Pak Roni, atau menilai hasil kerja saya, tapi betul-betul evidence dia pegang, maka dia akan tahu bagaimana pemeriksaan itu sedang berlangsung. Kalau dia nggak berani memegang evidence, tandanya bukan ahli, nggak punya skill. Kalau misalnya dia bilang, oh saya ahli nyetir mobil, ya udah coba kasih mobil, dia nggak mau, ya kalau gitu bukan ahli mobil, bukan ahli nyetir, hanya teori tok gitu. Nah gini, masalah praktek. Saya sempat ditanya seringkali dulu, Pak Nuh, bagaimana orang itu kita yakin dia itu memang ahli digital forensik atau tidak secara teknikal. Tadi kan secara umum Mbak Tina. Secara teknikal itu saya bilang, coba aja tanya 3 hal. 1, red protect. 2, forensic imaging. Yang ketiga, hash. Tanya itu 3 hal itu. Kalau dia bisa jawab 3 hal itu, iya, dia memang punya pengalaman pemeriksaan digital forensik. Betul ya Bang Joshua, kan itu kan dulu saya sama Bang Joshua tuh sering diskusi tentang itu. Jadi 3 hal itu dasar banget, itu teknikal. Jadi yang tadi kan masih umum tuh Mbak Atina, yang knowledge, skill, attitude, akademis, praktis. Nah kalau misalnya mau teknikal lagi, kalau misalnya ada Rismon yang datang, misalnya Rismon datang, tanya sama Rismon, tahukah dia tentang red protect? Memproteksi penulisan, karena itu penting sekali. Kita tidak boleh menghandle evidence kalau itu tidak ada red protect, karena nanti akan ada perubahan di dalamnya. Bisa hardware, bisa software, red protect. Forensic imaging, tanya sama dia, tahu nggak dia forensic imaging? Kalau dia ngomong tahu, jelaskan bagaimana proses yang berlangsung di dalam kegiatan forensic imaging, karena itu sangat dominan sekali, pelajaran yang mendasar bagi siapapun S1, S2, S3 ataupun kursus. Kalau dia mau belajar tentang digital forensik, itu nanti dikasih pengalaman itu. Pengalaman red protect dikasih, pengalaman forensic imaging dikasih, dipandu sama instrukturnya, baik itu Windows ataupun Linux. Kalau misalnya Rismon tidak bisa menjelaskan forensic imaging, red protect, gugurlah dia. Karena dia nggak punya pengalaman. Oke. Pak Mahfud, satu lagi nih. Ini mudah-mudahan Pak Mahfud mau jawab, Pak. Masih ada ya? Ya. Ini justru yang ditanyakan banyak oleh netizen Pak di timeline-nya Pak Mahfud, tapi saya nggak tahu Pak Mahfud masih mau jawab soal ijazah Pak Jokowi Pak. kan terbaru Baris Krim Polri mengatakan, menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya setelah melakukan penyelidikan dengan berbagai langkah yang sudah dilakukan itu. Nah, apa pandangan Pak Mahfud, karena muncul justru komentar publik yang banyak meragukan atau mengkritik jumpa pers itu karena misalnya tidak menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Apa pandangan Pak Mahfud? Saya mengikuti sentimen negatif ya dari publik itu sekarang meluas, dan semakin ramai nampaknya diskusi itu di berbagai media, TikTok, podcast. Persis, Pak. Bahkan
media konvensional, Oh, iya, Pak. televisi. Kami saya potong Pak. Kami dapat datanya Pak. Saya minta ke teman di Drone Emprit dan kita dikirimkan seperti apa potret di media sosial tentang isu itu. Nah ini Pak Mahfud. Ini nih. Ini dari Drone Emprit Pak, isu yang diperbincangkan di media sosial. Ternyata di bulan Mei ini tetap didominasi oleh ijazah Pak Jokowi. Oh, iya ya, 76.000, hampir 77.000 ya. Meskipun kasus-kasus lain jodoh itu mestinya besar kan Pak. Iya. Ya. Makan bergizi gratis cuma tapi yang dominan adalah masih Pak Jokowi. Jadi secara isu ini memang publik kita menunggu itu. Makanya mereka berharap Pak Mahfud ngomong Ya, lagi. saya disclaimer dulu. Saya sudah katakan, saya udah mulai agak malas bicara ini kan. Kan sejak awal saya katakan itu bagi saya pribadi, saya tidak punya kerugian perdata apapun. Kenapa saya mempersoalkan itu? Ya. Lalu bagi hukum tata negara itu tidak ada pengaruhnya. Hukum tata negara kita sudah selesai dengan pemilu. Tapi bagi hukum publik, hukum pidana, untuk kewarasan publik, silahkan kalau ada orang yang mau mengadu. Maka ada yang mengadu ke Bareskrim, ada yang mengadu ke Polda. Saya kira ikuti saja perkembangannya. Memang sesudah Polri itu memberi penjelasan, ya memang kemudian semakin ramai masalahnya, bukan semakin resah, semakin ramai, Makin ditanggapi publik. keanehan-keanehan semakin ditimbulkan. Misalnya bahwa ijazah SMA 6 Pak Jokowi sudah sah ditandatangani oleh rektor dan dekan gitu. Orang kan bertanya, sejak kapan ada rektor dan dekan di SMA kan gitu kan. Itu satu. Kemudian gambar-gambar kelopak bunga itu yang dicetak tahun sekian, bunganya di sini, hurufnya di sini sudah mulai bermunculan lagi, sehingga orang menjadi tidak puas. Apalagi kemudian ini kan kasus pidana ya. Kalau kasus pidana itu kalau cukup 2 alat bukti itu kan bisa dilanjutkan. Selanjut. Ini dari, kalau dalam ilmu sosial itu ada namanya istilah untuk menjamin validitas sesuatu itu ada namanya construct validity. Validitas yang ditulis secara konstruktif. Kalau ada 10 masalah untuk menjadi seorang sarjana, itu syaratnya 1 harus mendaftar, 2 kuliah, 3 membayar uang kuliah, yang ketiga punya daftar nilai, yang keempat apalagi sampai ke wisuda. Kalau ini ada 10, kemudian ditemukan 8 benar, berarti belum sahih, karena yang 3 nih gimana kan gitu. Itu kan itu dalam metodologi ya, metodologi penelitian ya. Iya, metodologi penelitian sosial. Saya dulu mengerjakan gitu. Apa namanya? Construct validity. Construct validity. Biasanya kan dalam metodologi itu kan ada istilah validitas dan reliabilitas, ya kan? Lalu construct validity-nya kalau dikonstruksikan syarat-syarat untuk menjadi ini ada 10. Ini 8 sudah benar, tapi yang 2 tidak ada. Berarti kan bisa sudah ada 2 alat. Iya kan? Ya. Nah, tapi oke, saya hanya akan bicara rasional aja dari sudut metodologi. Ini kan soal hukum, silahkan. Hukum itu kadangkala berubah sesuai dengan tekanan publik atau sesuai dengan semakin menguatnya kekuasaan. Jadi Biasanya ya itu bukan seharusnya itu, tapi biasanya sering terjadi gitu, terutama kalau nyangkut orang-orang besar. Tapi sekali lagi saya tidak tertarik lah untuk membahas angka-angka ini. Makanya saya menduga Pak Mahfud udah nggak mau ngomong. Saya kan kurang bicara soal ijazah, ini sudah bagi saya udah selesai. Tapi Pak, terlepas dengan itu, jumpa pers yang dilakukan oleh polisi kemarin itu di mata Mahfud mungkin tidak akan menyelesaikan karena publik Menurut pasti akan terus bertanya. Iya, dan nyatanya sekarang semakin gencar. Iya, Kalau komentar-komentarnya melihat angka ini kan masih semakin negatif. gencar. Dan meme di TikTok semakin bertambah setiap hari kan. Aduh, saya pusing juga tengah malam dikirim ini kirim ini, pihak yang sana mengirimi ini, pihak sana ngirim ini, macam-macam gitu. Saya jawab, saya tidak ikut-ikut. Oke Pak Mahfud, cukup Pak. Terima kasih Pak untuk minggu ini. Yuk. Ya. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, teruslah berkontribusi positif sekecil apapun untuk kemajuan Indonesia. Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil, Indonesia yang setara. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai. 99%
potensial Dr. Rismon Sianipar bersama dengan Roy Suryo dan Dr. Tipa dan yang lain-lainnya berpotensi kalah di pengadilan ijazah Jokowi. Apa alasannya? Baik teman-teman, apa yang menjadi reasoning atau alasan mengapa tesis atau hipotesis yang saya sampaikan 99,9% Dr. Rismon bersama dengan CS akan potensial kalah di pengadilan ijazah Jokowi. Kita akan bincang soal ini, tapi sebelumnya kita update dulu perkembangan Pak Jokowi bersama dengan tim hukum ketika ada berita yang menyampaikan adanya perjumpaan Pak Jokowi dengan tim hukum beliau untuk mempersiapkan sesuatu, apakah itu arah atau kabarnya akan segera ya mulai mendekati proses di mana akan ada pengajuan pelaporan tentang SendQuote ya, potensial pencemaran nama baik dan seterusnya. Yang oleh Dr. Rismon Sianipar dijawab ya dalam konten beliau Balige Academy yang SendQuote tidak takut ya, tidak gentar, bahkan berpotensi membalikkan keadaan untuk melaporkan Pak Jokowi ke pengadilan dan seterusnya ya. Ini saya sih secara pribadi rakyat sebenarnya tidak berharap ya ini dua potensi rakyat atau warga negara Indonesia yang punya potensi, kompetensi yang sangat baik di bidangnya masing-masing ya. Saya tidak ingin menempatkan Pak Jokowi di atas Dr. Rismon ataupun sebaliknya ya. Walaupun ada pihak-pihak yang menempatkan Pak Jokowi jauh di bawah ya standar yang sebenarnya etik ya bagi kita bicara tentang prinsip-prinsip value ketimuran kita yang selalu respect terhadap kemanusiaan. Nah, apa yang kemudian mendasari bahwa saya mengukur dalam konteks ini sebagai sebuah potensi 99,9% Dr. Rismon dan kawan-kawan yang lain potensial kalah ya. Kalah itu ya ada konsekuensinya ya. Entah konsekuensi apa kita tidak tahu karena memang pada akhirnya dalam ruang-ruang mediasi, ruang-ruang di mana pengadilan harusnya tidak perlu digelar, ya kalaupun harus digelar, itu sesuatu yang katakanlah pilihan akhir ya bagi Pak Jokowi. Ya sebenarnya Pak Jokowi kan dalam posisi menunggu saja. Tetapi kalau kelihatan dengan perkembangan-perkembangan sosial politik yang ada, dalam kiprah di mana mereka-mereka dipandang betul-betul memburu, bahkan sudah menyentuh, masuk ke dalam pintu pagar rumah yang sebenarnya sakral sekali untuk dimasuki dengan cara-cara yang seperti yang ditunjukkan di dalam media sosial atau di ruang-ruang media massa. Nah, mari kita lihat keyakinan Bang Rismon ini sebenarnya yang pertama saya melihat ada problem apa yang disebut dengan possibility atau possibilitas atau possibilisme terkait dengan prinsip yang berlaku di dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan ya, pengembangan ilmu pengetahuan. Ada prinsip bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak di dalam sains ya, di dalam ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali ya temuan-temuan yang teman-teman bisa googling, searching bagaimana keyakinan-keyakinan akademik itu kemudian runtuh ketika ada temuan-temuan baru dan tidak menyisakan pondasi apapun ya. Runtuh seruntuh-runtuhnya keyakinan-keyakinan yang tadinya diyakini sebagai satu kebenaran yang luar biasa. Apalagi ini kita bicara tentang terjadinya proses pelaporan atau katakanlah kita mengikuti suatu persidangan di mana akan digelar. Kalau itu digelar, maka kita akan melihat ya posisi Dr. Rismon akan berada pada posisi yang kalah ya. Bukan karena persoalan dia tidak bisa berargumentasi dan sebagainya, atau bukan dalam artian Pak Jokowi di backup oleh sebuah kekuasaan yang sangat solid ya, tetapi ini bicara tentang persoalan pengadilan dalam bingkai pengetahuan. Kalau misalkan Dr. Rismon men-challenge adu argumentasi ilmiah, maka sebenarnya itu sudah keliru. Menurut saya akan kalah ya. Kalah dalam pengertian 99,9% tidak dapat meyakini pengadilan bahwa pendekatan yang ditawarkan oleh Dr. Rismon dan Roy Suryo dan yang lain-lain itu
bisa diterima sebagai sebuah kaidah keilmiahan. Sebab bagaimanapun juga Dr. Desmond sendirilah yang mengalahkan dirinya sendiri dengan mengajukan apa yang disebut dengan keyakinan yang selama ini kita sebut sebagai keyakinan 100 miliar 11 triliun persen. Itu sendiri sudah menghancurkan ya kredibilitas, menghancurkan prinsip-prinsip yang ada di dalam ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah melampaui apa yang disebut dengan keyakinan 100%. Selalu meninggalkan margin-margin error. Jadi blast habis bahwa Roy Suryo, Rismond, dan yang lain-lain itu dikalahkan oleh diri sendiri karena tidak masuk dalam konteks ranah kelaziman dalam sebuah riset yang dilakukan ya. Apapun argumentasi yang ingin disampaikan oleh Dr. Rismond, ya dia sebenarnya sudah melemahkan ya, melampaui satu prinsip bahwa ada selalu margin error, ada kemungkinan error ya. Apalagi kalau kita bicara tentang hasil temuan apapun dalam bidang ilmu pengetahuan sebagai satu konsensus masyarakat ilmiah, jelas sekali mengatakan bahwa hasil temuan itu hanya menduduki posisi yang disebut dengan hipotesis. Ini tesis yang hipotesis yang rendah. Ya, jadi bagaimana mungkin kemudian Dr. Rosman walaupun itu mengatakan itu adalah semacam sebuah perumpamaan atau analogi, dan itu dia mematahkan kultur, budaya, habit yang ada di dalam penarikan kesimpulan dalam masyarakat ilmiah. Ya, itulah yang saya sampaikan satu hal. Yang kedua adalah kekalahan Dr. Rismond ya dan CS itu akan berpotensi ketika dua saksi itu akan dihadirkan ya atau ditanyakan ya. Dua orang yang akan ditanyakan, dua pihak yang ditanyakan. Pertama adalah Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa ini sah ya, ijazah saya asli dan saya mengikuti sebuah proses yang ada, dan itu menjadi suatu penilaian keyakinan hakim ya. Ini kita belum berbicara itu diuji lewat sebuah pendekatan analisis apa. Yang kedua adalah ketika pihak penerbit itu sudah mengatakan itu asli, maka dua pihak ini telah menjadi bagian semacam satu alat hakim akan membangun suatu argumentasi yang betul-betul meyakinkan untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu akan asli ya, asli adanya, dan gugatan yang bersangkutan akan gugur dengan sendirinya ya. Apalagi kalau kemudian itu ditambah dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan hasil analisis yang dilakukan oleh Rismond yang belum melakukan standarisasi riset atau penelitian itu dengan melakukan validasi ya. Bayangkan kalau nanti akan ditanya oleh hakim apakah saudara Rismond, saudara peneliti sudah melakukan cross check atau validasi terkait dengan temuan-temuan yang disangkakan itu kepada pihak penerbit ya, sehingga saudara sudah melakukan klaim ya 100 miliar persen, 11 triliun persen itu palsu ya. Maka saudara Rismond akan berkelit sana sini dan membangun rasionalisasi ya, padahal standar ukuran riset yang sederhana yang dilakukan oleh baik S1, S2 tidak perlu harus doktor, itu harus melakukan validasi ya. Pertama misalkan ya validasi kepada Pak Jokowi secara langsung. Kalau tidak bisa mendapatkan, maka kepada penerbit dari pihak penerbit ijazah. Dan itu belum dilakukan oleh Dr. Rismond, baru hanya mengambil data sana sini yang sangat rentan untuk dimanipulasi oleh pihak manapun sebagai pihak-pihak penyedia sumber-sumber informasi yang sudah dikacaukan, yang sudah di otak-atik sana sini sehingga dibangun analisis berdasarkan data yang tidak valid. Jadi banyak pihak yang mengatakan bahwa itu data. Data itu harus diukur kembali, valid atau tidak ya, bisa dipercaya atau tidak ya. Mungkin bisa dipercaya, itulah yang dikonsumsi oleh publik. Karena analisis yang digunakan oleh Bung Rismond itu analisis yang saintifik, tetapi persoalan datanya apa valid atau tidak, itu persoalan yang belum diuji oleh beliau, hanya melakukan perekayasaan, semacam tafsir-tafsir ya, probabilitas ya, kemungkinan-kemungkinan yang sekali lagi belum dikonfirmasi ya, baik kepada Pak Jokowi, kepada penerbit yaitu UGM. Nah, kalau Pak Hakim bertanya, Pak Jokowi dan juga UGM match, cocok, bahkan ketika saksi-saksi yang lain itu dihadirkan, maka tidak ada jalan bagi Rismond dan kawan-kawan akan memenangkan pertarungan itu di pengadilan. Dan yang terjadi adalah ada konsekuensi-konsekuensi yang mengikut yang saya tidak bisa prediksi dari sekarang. Ya, saya harap semua pihak baik-baik saja bisa keluar dari jebakan-jebakan yang
bisa jadi menghancurkan diri sendiri ya. Ini catatan saya terkait dengan analisis berdasarkan perspektif pendekatan di mana publik yang tidak terbiasa melakukan riset-riset itu biasanya dengan sederhana mudah mempercayai ya analisis-analisis yang dilakukan oleh Richmond dan kemudian mengklaim apa yang saya sampaikan dan beberapa yang lain itu sebagai analisis omong-omong ya. Ini yang saya sampaikan adalah prinsip-prinsip yang bekerja yang digunakan dalam dunia riset, di mana validasi data itu mengecek apakah data itu valid ya. Itu penting sekali dan itu menjadi sebuah keteledoran besar bagi seorang peneliti, apalagi kalau pendekatannya sangat emosional. Jadi seorang peneliti yang baik itu ya adalah orang yang sangat menjaga jarak antara kepentingan ya personal dengan kepentingan temuan-temuannya ya. Kalau dalam konteks apa yang saya ikuti, saya kira Bang Rismond punya persoalan variabel pengganggu dalam konteks pendekatan secara emosional dengan narasi-narasi dan deskripsi-deskripsi yang sangat dibonceng atau didrive oleh emosi, pendekatan yang sangat emosional. Jadi saya menilai kemungkinan besar 9,9% ya Dr. Rismond dan yang lain-lain akan tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Karena itu saran saya timbang ulang ya. Bukan